Mari kita lihat dari sisi negatifnya dulu ya, dari sebuah konflik. Kenapa itu harus di-manage? Jangan sampai menjadi terlalu besar. Sama seperti kita bicara mengenai api. Api ketika masih kecil, dia berguna. Tapi ketika konflik itu menjadi terlalu besar, dia bahaya. Itu organisasi sampai hancur. Contoh, kasusnya Steve Jobs dengan John Sculley. Ceritanya, waktu itu Apple nggak terlalu bagus, sehingga Steve Jobs akhirnya dia sendiri yang meng-hire John Sculley. John Sculley itu dari Pepsi. Dan akhirnya kemudian setelah direkrut, mereka konflik. Dan saking luar biasanya konflik di antara mereka berdua, komisaris memutuskan untuk mempertahankan John Sculley dan kemudian Steve Jobs ditendang keluar. Dan itu menjadi konflik perseteruan yang sepanjang masa sampai akhir hayat hidupnya. Steve Jobs mengatakan, saya tidak akan pernah memaafkan John Sculley. Atau contoh konflik yang lain, kisahnya Henry Ford dengan Lee Iacocca. Lee Iacocca itu sudah general manager, tapi Henry Ford itu kan orangnya memang sangat-sangat dominan. Sampai akhirnya Lee Iacocca memutuskan keluar. Waktu ketika keluar penuh dengan dendam, kemarahan yang luar biasa ketika dia mengatakan bahwa sebelum akhir hayat hidupku, satu hal yang mau kulakukan adalah mengalahkan si orang sombong si Henry Ford itu. Tapi akhirnya dia berhasil di Chrysler. Atau misal kasus Carly Fiorina, salah satu CEO yang pernah memimpin Hewlett Packard. Konflik gara-gara strateginya, bahkan konflik sama pendirinya Hewlett Packard, HP. David Packard sama si Bill Hewlett. Ya, saking luar biasanya konfliknya, akhirnya kemudian Carly Fiorina ditendang keluar juga. Tapi kan kemudian sayang banget gitu loh, orang-orang pinter, orang-orang bagus gara-gara konflik gak bisa di-manage secara baik, akhirnya kemudian harus kehilangan orang-orang bagus. Coba bisa di-manage dengan baik, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Akhirnya mungkin orang gak harus sampai sakit hati, luka batin seperti itu. Nah itu contoh betapa konflik itu berbahaya. Sisi positifnya apa, Pak Antoni? Oke, konflik itu bahkan di beberapa tempat sengaja diciptakan untuk menciptakan satu persaingan yang sehat. Misalnya konflik laten itu terjadi antara bagian produksi dengan bagian sales. Justru karena konflik itu jadi bagus. Sales setiap kali kan mereka minta produksi. Ayo dong, bikin. Tapi mereka harus jualan. Karena kalau enggak, produksi bakal marah-marah. Tapi di sisi lain, sales juga marah-marah kepada mereka kalau hasilnya, kualitasnya nggak bagus. Jadi sengaja antara produksi sama sales ini dipelihara konfliknya. Supaya mereka bisa saling memonitor, saling mengaudit. Dan itu di beberapa bagian sengaja diciptakan. Jadi itu sisi positif dari sebuah konflik. Kenapa sih orang konflik? Sebenarnya akarnya bisa jadi ada sense of ownership. Aku konflik sama karyawan di kantorku, sama manajerku, karena aku kepingin ini harus sukses, harus berhasil. Tapi di balik itu kan sebenarnya ada benih yang baik kan. Bahwa sebenarnya aku peduli. Kalau aku nggak peduli, ngapain gue konflik sama atasan? Konflik itu pun sebenarnya bisa jadi bahan pembelajaran yang bagus. Apalagi kalau konflik itu bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai leader, kalau kita nggak pernah menghadapi konflik, kita nggak pernah menjadi matang menjadi seorang pimpinan. Konflik nggak akan pernah bisa dihilangkan, tetapi sekali lagi, dari konflik itu sebenarnya kita bisa belajar banyak. Makanya di beberapa tempat sekali lagi, konflik dijaga. Konflik dibiarkan. Malah dijaga dan dibiarkan ya, Pak Antoni. Nah, yang buruknya adalah sisi jahat dari konflik itu. Kenapa konflik dibiarkan? Saya juga pernah melihat ada satu organisasi memang konfliknya kebangetan. Jadi diadu domba. Kamu ngawasin dia ya. Tapi sama satu yang lagi dibilang, kamu ngawasin dia ya. Untuk pengalihan isu. Gimana caranya supaya karyawan nggak fokus di sini? Udah kasih dia sibuk dengan urusan kayak begini, biarin mereka ribut di situ. Jadi ini nggak diperhatikan. Yang pertama, kenapa diciptakan konflik? Jadi ada tim yang sengaja dibiarkan konflik supaya akhirnya terus-menerus membutuhkan leadernya. Ketika konflik nggak selesai-selesai kan perlu cari menengah. Kepada siapa mereka bisa mencari penengahnya? Ya udah kita tanya dia sama Pak Bos, tanya dia sama Bu Bos. Akhirnya kemudian kepemimpinan terus-menerus dijaga dengan cara seperti itu. Ini memang menurut saya sisi jahatnya sih ya, sisi gelapnya dari konflik yang dipelihara itu. Ada sisi-sisi baik dari konflik. Karena menantang kita, karena ketika kita konflik dengan orang, misalnya contoh di meeting, kan orang punya persepsi yang berbeda. Jadi mau nggak mau kita dipaksa, ditantang untuk mengembangkan diri kita. So it's good. Dalam hal seperti itu, konflik mendewasakan.